Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izam Bahtiar Rahmika, NIM 19220062. Saya dari kelas HESA. Saya akan menyampaikan materi fikih munakahah mengenai definisi dan ketentuan ihdat, serta definisi dan tata cara rujuk. Topik yang akan saya bahas kali ini yang pertama adalah definisi ihdat, yang kedua adalah ketentuan ihdat, yang ketiga definisi rujuk, dan keempat adalah tata cara rujuk. Yang pertama adalah definisi ihdat. Secara bahasa, ihdat berasal dari bahasa Arab yang berarti halangan. Secara istilah, ihdat adalah larangan memakai wewangian dan perhiasan selama masa berkabung. Dalam fikih, ihdat berarti keadaan wanita dengan tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami atau keluarganya. Yang kedua adalah ketentuan ihdat. Ihdat diwajibkan kepada istri yang ditinggal mati suaminya. Sedangkan suami tidak diwajibkan ihdat ketika istrinya meninggal, tapi hanya sepatutnya saja untuk menghindari fitnah. Yang kedua adalah tidak berhias, tidak memakai parfum, tidak bercelak mata, dan tidak boleh keluar rumah. Lalu, tidak boleh keluar rumah itu selama 4 bulan 10 hari, kecuali ada udzur syar'i dengan tidak boleh bermalam. Dengan syarat tidak boleh bermalam. Udzur tersebut berupa pemenuhan kebutuhan seperti bekerja atau belanja kebutuhan pokok yang tidak bisa diwakilkan. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa boleh keluar rumah pada siang hari dan boleh pada malam hari dengan adanya udzur dan tidak boleh bermalam. Akan tetapi, mazhab Hanafi mengecualikan bagi wanita yang ditalak. Untuk wanita yang ditalak, tidak boleh untuk keluar rumah. Lalu, ihdat yang dilakukan untuk selain suami tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang ketiga adalah definisi rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dia cerai sebelum habis masa iddahnya. Rujuk hanya boleh dilakukan pada talak 1 dan 2 tolak roj'i. Tolak 1 atau 2 itu namanya tolak roj'i. Lalu, jika seorang suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus. Lalu istri sudah pernah disetubui, kalau belum maka tidak boleh rujuk. Lalu talak yang dilakukan tanpa tebusan. Jika dengan tebusan, maka talak tersebut menjadi talak bain atau talak 3 dan tidak boleh rujuk. Rukun rujuk. Yang pertama adalah istri, 2 suami, 3 saksi, 4 sigot atau ucapan rujuk. Sigot itu ada 2, yakni terang-terangan dan sindiran. Contoh yang terang-terangan adalah saya rujuk kepadamu. Dan untuk yang sindiran adalah aku ingin tidur lagi denganmu. Hukum rujuk. Secara umum, hukum rujuk adalah mubah atau boleh. Lalu ada pembagian karena berbagai macam alasan. Yang pertama adalah wajib, bagi yang beristri lebih dari 1 dan mentalak tidak pada gilirannya. Sehingga dia diwajibkan rujuk karena kewajiban sang suami tersebut belum terpenuhi. Lalu sunnah. Rujuk dinilai lebih bermanfaat daripada cerai. Lalu hukum selanjutnya adalah makruh, karena kemungkinan cerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Terus hukum yang terakhir adalah haram ketika istri semakin menderita ketika dirujuk. Ini memasuki topik yang keempat adalah tata cara rujuk. Tata cara rujuk ada 2, yakni dengan ucapan dan perbuatan. Rujuk dengan ucapan adalah rujuk dengan menggunakan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna rujuk. Seperti
ucapan suami kepada istrinya, aku merujukmu, atau aku kembali kepadamu, dan yang semisalnya. Untuk rujuk yang tata caranya menggunakan perbuatan, itu seperti suami menyentuh atau mencium istrinya dengan nafsu atau suami menyetubi istrinya. Perbuatan semacam ini memerlukan niat untuk rujuk. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq, dan pendapat yang dipilih adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.